Mengusung perpindahan ibu kota, kemudian juga meneruskan program pembangunan IKN, ternyata menjadi jualan yang cukup berhasil bagi pasangan 02. Bang Astrio mungkin akan bercerita lebih lanjut kepada kita, menjadikan ini sebagai salah satu faktor untuk bisa mendongkrak suara di Pulau Kalimantan yang luar biasa tadi. Mas Aji sudah berikan catatan ini membalik keadaan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Silakan Bang Astrio. Ya, Mbak Putri, terima kasih. Saya rasa saya ingin meluruskan bahwa kita tidak pernah menganggap pembangunan IKN, melanjutkan pembangunan IKN adalah jualan politik semata. Karena pembangunan IKN menurut kami merupakan sebuah keharusan dalam rangka membangun Indonesia yang tidak hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris dan juga mempercepat pemerataan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi ke seluruh Indonesia. Nah, saya ingin berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah kalau kita berbicara dari ketiga paslon, memang hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang secara eksplisit bahkan di dalam visi misinya dan bahkan dalam setiap kali public appearances beliau berdua itu selalu konsisten mengatakan bahwa kami akan melanjutkan 100% fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Kalau memang perlu ada penyempurnaan, pasti kita akan lakukan penyempurnaan. Kalau perlu melakukan percepatan, pasti kita akan melakukan percepatan. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan paslon 01, Pak Anies dan Pak Muhaimin yang dalam hal ini dengan tegas menolak IKN, maupun mohon maaf dengan paslon 03 yang kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak setuju. Jadi saya rasa di sini masyarakat dapat melihat paslon mana yang memang bukan hanya dengan tulus, tapi dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen akan benar-benar melanjutkan program-program yang telah diusung oleh Presiden Joko Widodo. Lalu yang kedua adalah kita tidak boleh melupakan bahwa approval rating dari Presiden Joko Widodo itu selalu konsisten di atas 70%, bahkan belakangan ini selalu tembus di angka 80%. Artinya masyarakat secara umum, bukan hanya yang ada di Pulau Kalimantan, merasa puas dengan kinerja daripada pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Maka menjadi alamiah ketika rasionalitas daripada para pemilih, ketika mereka masuk ke bilik suara adalah memilih calon pemimpin yang dapat meneruskan kinerja-kinerja dari Presiden Joko Widodo. Lalu yang terakhir adalah yang kita harus pahami, misi dari membuat ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur itu merupakan misi yang amat serius untuk melakukan pemerataan ekonomi. Kalau kita catat Mbak Putri, sebagai contoh, Pulau Kalimantan itu memiliki luas sekitar 6 kali dari Pulau Jawa. Tetapi populasinya itu kurang lebih hanya 1/8 atau 1/9 dari Pulau Jawa. Dan outputnya terlihat, ekonomi di Pulau Jawa, kontribusi terhadap PDB itu sekitar 57-58%. Sedangkan kontribusi Kalimantan itu di bawah 10%. Maka daripada itu, ini menjadi kerinduan saya yakin dari masyarakat yang ada di Kalimantan agar mereka juga bisa naik kelas, agar mereka bisa menikmati pemerataan, bukan hanya Pulau Jawa saja yang menikmati pemerataan. Saya rasa begitu Mbak Putri. Jadi Bang Ruhut, ini soal komitmen, soal konsistensi. Kalau pasangan 03 kadang setuju, kadang enggak. Tapi nanti Bang Ruhut, sebelum berikan tanggapan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Mas Nyarwi. Apa sebenarnya bedanya Mas Nyarwi ketika pasangan 02 yang berjualan ide ini atau menawarkan ide ini, ataupun juga dengan pasangan 03. Kemudian hasilnya berbedanya, gapnya cukup jauh, cukup signifikan selisihnya. Silakan Mas Nyarwi. Ya, saya kira ya IKN ini menjadi salah satu isu penting ya yang turut ya mempengaruhi dinamika Pilpres kemarin. Walaupun keberadaan IKN ini Putri itu kalau kita lihat ini kan isu kebijakan ya. Kebijakan itu isu yang sifatnya elit sebenarnya, elitis. Tetapi bukan berarti walaupun isu elitis itu tidak menjadi perhatian pemilih biasa. Ini kan tergantung dari tim komunikasi yang bisa menjelaskan sampai ke masyarakat. Nah yang menarik sebenarnya kalau membahas IKN ini Putri, kita bisa membahasnya di berbagai level ya, karena ini kaitannya pemilih. Yang pertama ya, dari tadi misalnya dari teman dari 02 tadi itu kan dijelaskan ya, masyarakat Kalimantan secara umum ada harapan gitu ya dengan misalnya sosok Pak Prabowo Gibran untuk melanjutkan bangunan IKN karena itu dianggap menguntungkan. Argumen itu saya kira masuk akal karena kalau kita lihat dari data Quick Count ya dari teman-teman lembaga itu rata-rata kan memang cukup tinggi ya, 63 sampai 65 lah ya kurang lebih ya dari semua pemilih untuk 02. Nah, yang menarik kalau kita bandingkan gitu ya, dulu 2019 Pak Prabowo itu kan di quick count ya, waktu itu dengan Pak Sandi itu hanya Kalsel yang maksimal 64% ya kurang lebih sekitar itu. Yang lain diperoleh Pak Jokowi. Nah sekarang ini justru yang menarik Kalsel itu hanya sekitar 55, 56 ya untuk quick count-nya, sementara yang lain gitu itu lebih dominan, ada 60 ya, Kalimantan Barat misalnya ada 63, 64 juga ya. Kalau ditarik rata-rata bisa 63, 65 sekitar itu. Nah, tetapi di sini yang saya lihat memang ada kecenderungan pemilih ya untuk di Kalimantan ya itu cukup memperhatikan menurut saya. Paling enggak apa sih sebenarnya yang bisa diperoleh manfaat ya ketika misalnya
Prabowo Gibran itu mereka pilih ya, seperti itu. Nah, yang kedua Putri ya, memang kalau secara jumlah populasi di masyarakat TPS di IKN itu sedikit. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan di lapangan gitu, di TPS IKN itu memang Prabowo Gibran kan terbukti menang ya, telak malah menangnya ya, sekitar saya lupa angkanya, tapi di situ menang telak. Artinya memang saya kira masyarakat di sana juga punya harapan. Tetapi saya tidak mau menjelaskan lebih lanjut soal fakta ya. Yang saya mau lihat analisisnya gini Putri. Pertanyaannya ya, mengapa gitu ya, boleh dikatakan walaupun Pak Prabowo Gibran ini saya lihat tidak terlalu sering ya menurut saya berkampanye soal IKN ya. Malah yang terjadi seringkali diskusi antara Pak Jokowi atau timnya itu di pemerintah dengan tim 01 maupun juga kadangkala juga ikut 03. Nah 02 dan 03 soal IKN itu kan ada kesamaan. Nah tetapi pertanyaannya kan kenapa preferensi itu cenderung masyarakat lari ke 02. Ini dugaan saya ya, ini bukan masalah apa yang dikatakan ya Putri ya dalam komunikasi politik, tetapi masyarakat itu melihat yakin tidaknya itu siapa yang mengatakan. Nah karena disampaikan oleh atau representasi dari kelanjutan Pak Jokowi itu ada di 02, nah tampaknya preferensi pemilih itu kemudian lebih cenderung ke sana gitu, ke 02 dibandingkan 03. Nah sebaliknya kalau untuk kritik-kritik yang disampaikan atau alternatif dari IKN yang disampaikan tim 01 ya, Anies Muhaimin itu kan ada ya yang disampaikan beberapa oleh Pak Tom Lembong dan juga yang lain, dengan membangun bukan satu kota tetapi 14 ya kota-kota alternatif. 40. Nah, tetapi ada kelemahannya juga saya lihat Putri ya. Misalnya contoh soal diferensiasi kebijakan. Di situ kan disebutkan bahwa kota-kota itu akan dibangun dengan konsep kolaborasi. Sebenarnya itu ada kemiripan dengan IKN juga, gitu ya. Terus yang membedakan adalah argumen bahwa pertumbuhan tidak tersentral di satu kota ya, kritik ketimpangan. Tetapi saya lihat ini kemudian tidak masuk atau tidak dimakan oleh pemilih. Mestinya kalau 14 kota itu disebutkan kota mana saja, nah itu akan jelas bisa jadi daya tarik. Siapa pemilih di kota mana yang kemudian akan mendapatkan peluang-peluang itu. Khususnya pemilih-pemilih rasional ya Putri, seperti itu. Baik, apakah Mas Haji juga punya catatan yang sama mengenai hal ini? Bahwa masyarakat kemudian di Kalimantan ini melihat siapa yang mengatakan hal tersebut. Sehingga kemudian misinya sama-sama membangun IKN. Tapi siapa yang mengatakan ketika Pak Prabowo mengatakan lebih dianggap sebagai perwakilan Pak Jokowi? Ya, saya setuju soal poin itu ya, bahwa ada faktor dari siapa yang menyampaikan ya, keyakinan orang bahwa memang ini terkait sama persepsi orang terhadap personality ya. Memang kalau kita lihat positioning Pak Prabowo, karena beliau adalah ketua umum partai ya, kemudian terlihat lebih mandiri dalam mengambil keputusan, maka orang punya keyakinan bahwa ketika itu disampaikan oleh Pak Prabowo, maka ketika terpilih apa yang disampaikan bisa di-delivery. Sementara kalau walaupun ya pasang 03 juga menyampaikan hal yang sama, image Pak Ganjar ya, mohon maaf Bang Ruhut, sebagai petugas partai itu juga menjadi problem ya. Dan memang ini bukan hal baru ya. Kita temukan itu sejak bulan April 2023, persepsi yang muncul di publik terkait soal petugas partai walaupun secara internal itu baik buat partai, tapi memang secara publik ini bukanlah satu image yang baik yang diterima oleh publik. Yang kedua adalah kita melihat posisi pelin-pelan dari pasangan 03 yang tadi yang sampaikan, saya pikir itu juga yang ditangkap ya. Memang yang lebih firm, yang terlihat lebih lebih tegas, kemudian mengusung keberlanjutan pembangunan IKN adalah pasangan 02. Dua hal inilah yang ditambah dengan tadi saya sampaikan bahwa kita punya survei pra-pemilihan yang menunjukkan bahwa hampir 70-80% ya masyarakat di Kalimantan ingin ada perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Itu yang kemudian menjawab itu. Istilahnya tadi kerinduan untuk naik kelas itu yang kemudian saya pikir menjadi salah satu faktor, karena kita bisa lihat di data ya tadi disebut Kalimantan Selatan sekarang hampir semua provinsi di Kalimantan kemenangan Pak Prabowo itu di atas rata-rata di atas 70%. Jadi memang ini adalah kemenangan telak pasangan 02 di Pulau Kalimantan. Baik. Baru setidaknya kita jadi tahu apa yang menjadi pandangan dari masyarakat Kalimantan terhadap pasangan 03 status ataupun juga anggapan sebagai petugas partai. Kemudian juga yang benar gimana sih, nggak konsisten, kadang setuju, kadang enggak, kadang akan meneruskan, kadang enggak. Nanti Bang Ruhut akan menjelaskan, tapi setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi.